Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Fine ya. Hari ini kita akan kembali membahas satu bab yang kita ulang, yang sudah pernah kita pelajari, kita ulang. Jadi saya nggak akan memperbaharui materi atau slide baru, hanya kita jelaskan ulang melalui video ini. Check it out. Ya, kita akan membahas yang namanya present perfect. Apa sih present perfect itu? Remember? Ya. Well, ini ya contoh yang pertama. Look at the pictures. Have you had your lunch? Jawabnya no, I haven't. Contoh yang selanjutnya adalah she has missed her children and grandchildren. Selanjutnya, have you seen Romeo and Juliet? Have you seen Romeo and Juliet? Nah, pertanyaannya adalah masih ingat nggak pelajaran yang sebelumnya itu kan ciri khasnya apa? Ya, contohnya ini di gambar, what is my dad doing? He's washing the cars. Ciri khasnya yang sebelumnya itu verbnya pakai ya ing, ada tambahannya ing yang artinya sedang. Nah, kalau yang ini pembahasannya beda lagi. Jadi tense yang digunakan ini adalah yang disebut dengan tadi present perfect. Itu dia. Di gambar itu bisa dilihat ya, ditandai dengan perbedaan warna merah dan warna hitam. Have you seen Romeo and Juliet? Ada have dan seen yang dicetak hitam. Nah, contoh penggunaannya itu ada di buku kalian di halaman 71 activity 1. Jadi contohnya ini. Saya langsung ke yang cetak merah ya kalau di gambar. Have you lived here? I have lived here since 2007. Selanjutnya ini adalah formulanya atau rumusannya. Jadi present perfect itu tambahannya adalah setelah subjek ya, ada have dan has. Ya, have atau has. Penggunanya itu siapa saja masih ingat ya. Jadi have itu untuk they, we, I, you, itu pakai have. Nah, kalau he, she dan it atau satu orang maka dia pakai pakai has. Kemudian past participle. Past participle itu verb atau kata kerja yang bentuknya sudah berubah bentuk ketiga. Di bagian belakang itu ada ntar penjelasannya lagi sendiri. Kemudian kalau not atau negatif hanya tinggal ditambah not ya. Jadi have not atau has not. Contohnya di sini I have not tried sushi. Kalau pertanyaan gimana caranya? Have dan has-nya diputar pindah ke depan, mirip yang kemarin juga. Have dan has kemudian subjeknya, kemudian past participle. Misalnya nanya ke kamu, have you tried sushi? Ya, dan seterusnya. Tadi misalnya yang nanya Romeo dan Juliet. Next, kemudian penjelasan selanjutnya adalah usage dan example-nya, penggunaan dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah to express thing you have done in your life, untuk menyatakan sesuatu yang sudah Anda lakukan dalam hidup. Saya nggak jelaskan semuanya ya. Intinya yang paling sering adalah yang ini, untuk menyatakan sudah pernah. Kemudian yang kedua, jumlah berapa kali. Kemudian menjelaskan aktivitas yang baru saja terjadi, menjelaskan situasi yang dimulai pada masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang, menjelaskan pekerjaan atau situasi yang belum selesai, atau menyatakan hasil atau akibat yang sekarang. Jadi ngomong sudah pernah ya, itu. Next adalah kesimpulannya apa sih ya. Jadi present perfect itu kita ulang-ulang lagi nih untuk bilang sudah atau pernah. Nah, itu dia. Contohnya nih ya, di sini, kamu udah makan kah sayang? Iya mah, aku sudah makan. Ditanya oleh ibu kita. How to say it in English? Have you eaten dear? Yes ma'am, I have eaten. Udah makan belum? Udah ibu atau ma. Iya ma, aku udah makan. Nah, udah makan itu in English bukan nyari di dalam kamus sudah gitu ya. Enggak. Jadi sudah selesai melakukan sesuatu itu pakai itu have atau
has. Jadi kalau saya, I pakainya have. I have eaten, berarti saya sudah makan. Apalagi I have seen this film. Saya sudah pernah lihat film ini. Nah, jadi untuk bilang sudah atau pernah, tambahkan have atau has, kemudian belakangnya kata kerja yang sudah diubah bentuk ketiga. Well, ini contoh-contoh lagi. Ini ya, misalnya I have visited Kuta Beach in Bali. Saya sudah pernah visit ya, berkunjung ke pantai Kuta di Bali. Kemudian the teachers have taught you how to be a good young Muslim. Guru sudah mengajarkan padamu bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Contohnya tuh have taught. Have-nya ini tadi sudah, taught bentuk lambang dari teach, mengajar. Yang ketiga, we have not watched the movie. Kita belum nonton filmnya. Yang keempat, she has not eaten. Dia belum makan. Nah, berarti kalau have tambah not itu artinya ya belum gitu ya. Yang selanjutnya, have you seen my new car? Ya, kamu sudah lihat mobil baruku? Pamer ceritanya nih ya. Yang terakhir, have you been to Pare, kampung Inggris? Ya, kamu sudah pernah ke Pare, kampung Inggris? Iya, si Soki yang jawab, yes. Oke, next ya. Jadi penjelasan present perfect ini selalu menggunakan kata kerja atau verb bentuk yang ketiga. Nah, ini penjelasan selanjutnya ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerja itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah bentuk yang asli, yang bare, masih present biasanya digunainnya. Nah, itu waktu pertanyaan waktu untuk pernyataan atau waktu sekarang. Verb 1. Verb yang kedua digunakan untuk yang sudah kejadian dengan waktu yang spesifik bisa saja. Nah, yang ketiga ini digunakan untuk bilang sudah atau pernah saja. Waktunya biasanya nggak spesifik, nggak jelas atau nggak spesifik gitu ya. Misalnya tadi sudah pernah ke Bali tapi nggak disebutin tuh 2 hari yang lalu kah, atau setahun yang lalu kah, atau waktu masih kecil, no, cuma bilang udah gitu. Nah, itu bedanya. Yang terakhir yang verb ing, bentuk keempat, yaitu yang masih ingat yang kemarin barusan kita bahas, yaitu yang sedang berlangsung. Itu dia. Nah, kemudian verb itu secara umum dibagi jadi 2 ya. Yang reguler, yang kalau berubah itu cuma ditambah d atau ed aja. Kamu bisa lihat, cek di kamus atau ketik di Mbah Google juga, itu keluar tuh ya. Jadi yang regular verb itu ubahannya cuma tambah d sama ed. Tapi yang perlu dihafal karena itu perubahannya spesial, maka itu hafalnya pelan-pelan lah ya, dikit-dikit, yang sering kita pakai saja dihafalin. Namanya irregular verbs yang nggak beraturan. Jadi bentuknya itu 1, 2, 3-nya tuh beda-beda. Contohnya nih ya, yang kalau irregular itu ya, ini nggak karu-karuan. Contoh tuh misalnya awake, awoke, awoken. 1, 2, 3-nya beda semua. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Ya, misalnya yang sering kita dengar, misalnya mana yuk? Ya, become ya, become, became, become, menjadi. Nah, itu 1, 2, 3-nya beda-beda. 1 dan ketiga sama. Nah, tinggal kita lihat bedanya. Bedanya kalau yang ketiga berarti ada tambahan apa tadi? Yes, have dan has. Nah, gitu. Apalagi misalnya begin ya, mulai. Begin, began, began. Atau tulisannya ini begin, began, begun ya. Atau yang bawah misalnya break, broke, dan broken, merusak atau memecahkan ya. Nah, itu yang sering kita dengar, kita pakai misalnya. Atau mana lagi, ini sebelahnya ini yang paling bawah, make dan made. Sering kita lihat di mana, di kemasan, di produk, made by atau made in ya. Made in China paling banyak tuh. Yang kita cari adalah made in Indonesia. Nah, itu dia. Jadi make, membuat, made bentuk lampau, sudah membuat. Misalnya kita mau bilang apa? Aku udah buat loh. Buat apa misalnya? Buat lukisan ya. I have made a picture. Nah, saya udah buat gambarnya. Next ya. Nah, kalau contoh yang reguler kayak apa nih? Yang reguler ya cuma ditambah d atau ed. Misalnya itu accept menjadi accepted ya. Atau apalagi call menjadi called. Itu sering kan di HP kamu kalau aturan bahasa Inggris ya miss
cold ya. Apalagi close menjadi closed, tinggal tambahin D atau ED. Gampang kalau yang begini. Nah guys, jadi yang reguler itu gampang, tinggal D, ED aja. Kalau yang irregular, nah ini kemudian mesti dihafalkan bertahap supaya kemudian kita bisa lebih lancar dalam ngomong, karena sudah kita ketahui ya, udah kita hafalkan. Itu, thank you so much guys. I'll see you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keep practice your English.